Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersama dengan Sektor 5 untuk kita bersaat teduh bersama. Hari ini hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yehezkiel 20 ayat 1 sampai dengan 17 dengan tema Tuhan tetap menyayangimu. Mari sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian dengan judul Sejak Yesus di Hatiku. Mari kita pujikan bersama-sama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang tenang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penggalan lirik lagu yang dinyanyikan oleh Yuni Syara, kalau kita masih ingat ya, yaitu berupa pertanyaan, mengapa tiada maaf darimu, ku tahu pasti hatimu padaku. Lagu itu menggambarkan seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada kekasihnya, kemudian dia tidak dimaafkan oleh kekasihnya. Jika hal itu terjadi pada kita, pasti kita akan merasa bersalah dan merasakan sedih. Bukan hanya merasa bersalah dan sedih saja, tetapi hubungan dengannya pun menjadi rusak. Ibaratnya hidup ini walau masih bernapas, tetapi seakan terasa sudah mati. Apakah Tuhan juga tidak memaafkan kita ketika kita melakukan kesalahan kepadanya? Mari Bapak Ibu kita akan memperhatikan firman Tuhan pada hari ini dari Yehezkiel 20 ayat 1 sampai dengan 17 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Yohana. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk pagi hari yang baru bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Tuhan, mengucap syukur kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari Yehezkiel 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kiranya Bapa yang menuntun, Engkau yang akan memberkati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami, untuk Bulegiman yang saat ini belum dapat bergabung karena kondisi kesehatannya. Tuhan, kami mau serahkan proses pemulihan kesehatan Bulegiman ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, sehingga besok Bulegiman dapat bersaat teduh kembali bersama dengan kami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat teduh kita pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yehezkiel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk pada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, begini firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya dan yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka, dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengkuduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau mereka melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih Bu Yohana untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel berada dalam keterpurukan karena dosa mereka, datanglah tua-tua Israel untuk meminta petunjuk Tuhan. Bukankah tindakan mereka itu hal yang baik? Tetapi mengapa Tuhan menolaknya dan meminta kepada Yeskiel untuk menyampaikan bahwa ia menolak memberi petunjuk pada mereka? Jika diperhatikan dengan cermat, mulai ayat 4 sampai dengan 13, beberapa kali Allah menegaskan bahwa Dia telah membawa Israel keluar dari Mesir dan akan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madunya kepada umat Israel. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga beberapa kali menyebutkan bahwa Israel telah berlaku keji kepadanya dengan menyembah berhala dan tidak taat kepada ketetapan-ketetapannya. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak berbanding lurus dengan sikap umat Israel. Mereka telah melawan dan memberontak kepada Tuhan. Dalam sejarah Israel, dua hal yang selalu terjadi, yaitu yang pertama, Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya kepada umat Israel. Lalu yang kedua adalah Israel selalu melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Namun di sini Tuhan yang penuh kasih tetap menyayangi mereka. Hal itu dilakukan Tuhan bukan karena Israel telah bertobat, melainkan karena Tuhan mau menunjukkan kasih sekaligus otoritasnya pada umat Israel dan juga pada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Pada ayat yang ke-17, Bapak, Ibu, dan Saudara, menegaskan bahwa kasih Allah itu tidak terpengaruh oleh sikap pemberontakan umat Israel. Itu sebabnya Ia tetap menyayangi umatnya. Segala peringatan, termasuk hukuman, adalah strategi Allah agar umat Israel meresponi kasih-Nya dengan meninggalkan berhala, kemudian menaati segala ketetapannya. Mari Bapak Ibu kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, berapa kali kita mendukakan hati Tuhan? Mungkin bukan dengan cara menyembah berhala atau tidak menaati ketetapan-ketetapannya, tetapi ketika kita tidak mempercayakan hidup kita seutuhnya pada Tuhan, maka itu berarti kita sedang mendukakan hatinya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni aku karena seringkali tidak menaati ketetapan-ketetapan-Mu. Sekarang aku mau lebih mentaati segala ketetapan-ketetapan-Mu yang selalu menyayangi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih menghargai kasih sayang Tuhan dengan berjuang untuk mentaati segala ketetapan-ketetapan dan kehendak-Nya dalam perjalanan hidup kita. Karena Dia telah dan selalu mengasihi dan menyayangi kita. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat merenungkan firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.